Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di acara Japnas Konkret. Hari ini akan kita bertemu dengan salah satu pengusaha yang mengawali karirnya sebagai seorang profesional. Kemudian beliau bertobat ingin menjadi pengusaha, yaitu Pak Haji Maman. Dan beliau kebetulan anggota Japnas. Ayo kita bertemu Pak Haji Maman. Come on. Sibuk kita anjing-anjing. Biasa dagangnya, aduh, kalau nggak salah ini lucu kayak produk-produk promo Ya biasa promo ya. Lagi sel besar-besarannya. ya. Alhamdulillah. Mari atuh itu mau lihat-lihat dulu. Oh mah bentar ya. Mulai masker Oh produk masker ya. ya gamis semua lengkap tuh. Nah ini dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita produksi. Kalau buat perempuan yang hijab Kelihatannya dan kopen. buat lakinya kopiah. Jadi kalau betul pakai ini juga nanti insya Allah cocok. Gitu ya. Ini mereknya Kasepku. Ini kemeja buat laki-laki ya. Jadi buat laki-laki kita kasih mereknya Kasepku. Buat perempuan Cantikku. Kerudungnya ya. Kerudung, baik gamis segala macam. Sebelah sini tuh. Nah ini untuk baju-baju gamis kita dari mulai berbahan kaos, bahan jersey, spandek, kemudian bahan-bahan rayon, semua kita ada. Ada ya lengkap ya. Ya, pokoknya woven maupun knitting kita siapin. Dan kebetulan kita lagi sale. Nah, kenapa kita lagi sale? Karena kebutuhan ini kan untuk kebutuhan warga sekitar, membutuhkan produk yang bagus tapi harga yang Terjangkau ya. terjangkau. Ini seperti ini yang harganya tadi misalkan dijual Kalau 200. yang Maji punten. Ya, Kalau yang membedakan produk kita dibanding yang lain sehingga Pak Haji yakin kan sekarang orang yang bisnis baju muslim ya, ya, khusus buat akhwat ya. untuk ini banyak banget. Ya. Kira-kira apa sih yang dari mulai desain, Oh, apa yang membedakan sehingga kita Pak Haji merasa pede? baik, terima kasih Tua. Nah, di kami tentunya kualitas yang menjadi nomor satu. Boleh dicek di sini dari mulai kancing, semua kita kasih brand. Kancing ada brand Cantikku. Ini variasi bukan variasi asal, tapi ini dilipat, digaris satu persatu. Jadi kita bicara detail. Oke. Jadi bicara detail, kancing, operas bordir, semua kita bicara detail. Sampai ke ada slip label, semua segera bisa detail. Jadi insya Allah kita kualitas utamakan, harganya harga kaki lima. Nah, Harga terjangkau ya. Harga terjangkau. Jadi ini semua ini merupakan etalase untuk menampilkan produk-produk yang Betul. kebetulan Pak Haji produksi ya. Betul. Oke, pemirsa Japnas TV, saya kira kita akan lihat bagaimana dari mulai bahan baku bisa menjadi pakaian. Kita akan lihat melihat proses produksi dari mulai bahan baku menjadi barang jadi. Pak Haji boleh izin? Kita Boleh, lihat dengan senang hati. biar pemirsa akan lebih tahu dan terinspirasi. Mari pemirsa, mari. Oke, jadi mungkin Pak Haji kita mulai dari pengolahan ya. Jadi Ya. mulai pola ide membuat desain kemudian dipolakan di sini ya. Ya. Ini merupakan tahap awal ya. Ya, Pola ini. betul. Silakan mungkin bisa dijelasin Pak. Baik, jadi kalau para Japnaser nanti punya ide, punya pemikiran, punya gagasan untuk membuat suatu produk pakaian,
itu bisa dikirim ke kita berbentuk barang jadi, sampel atau foto, atau mau desain sendiri. Nah, dari desain itu yang bisa mengejawantahkan atau yang bisa mengaplikasikan adalah seorang tukang pola, ya kan? Nah, beliau bisa menggambarkan apa yang diinginkan oleh seorang desainer. Jadi desainer maunya bagaimana, nah inilah yang akan mengejawantahkan nanti dari bentuk gambar menjadi baju, menjadi pola. Dari pola langsung dibuatkan sampel. Oh, harus begini, begini, begini. Nih, ini awalnya kan dari gambar saja, dari gambar orat-oret. Misal para desainer hanya urat-oret. Nah, inilah yang nanti mengaplikasikannya di lapangan dengan berbentuk potongan-potongan pola. Setelah potongan pola ini dibentuk, ini misalkan kayak gini. Baju ini tadinya hanya bergambar seperti ini, gitu ya kan. Kemudian bagaimana diaplikasikan supaya menjadi baju yang sesungguhnya. Buatlah nanti sama Pak Ijan ini polanya dia buat gunting satu-satu. Tadi nanti langsung ke cutting di marker dari hasil potongan-potongan pola ini. Nah, hasil cuttingan marker baru nanti di sewing. Awalnya semua cuma begini aja gitu. Desainer membuat seperti ini, bagaimana dari gambar seperti ini menjadi real seperti ini. Nah, ini yang bisa menggambarkan itu potongan-potongan tadi adalah bagian pola di sini. Gitu tuh mungkin jelas. Oh ini ya, Pak Haji, proses produksi mungkin Pak Haji bisa jelaskan dari mulai bahan sampai menjadi barang jadi. Baik, di kami proses QC atau quality control itu dari mulai pertama kali kain datang. Jadi kain datang pun sudah kita lakukan inspek. Jadi kita lakukan pemeriksaan. Dari kain itu hasil yang baik, tentunya kita lakukan pemotongan, kita cutting. Dari cutting itu langsung ke sewing. Nah, proses sewing itu ada 3 kali tahapan QC lagi. Ada QC line, ada QC-nya. Di sini untuk mengukur lebar dada berapa, lebar kaki dari pertama masuk kelengkapannya. Ya, mulai paham. So, ini sebelum nanti QC ke QC finish dan QC cutting lainnya. Japnas TV kita akan melihat ini mungkin dimulai dari ruang pemotongan ya atau cutting. Silakan Pak Haji. Baik Tum. Jadi buat teman-teman Japnaser ya, ini proses awal kain setelah diinspek. Jadi kalau kain setelah diinspek, ini nanti dilakukan proses cutting. Ya, jadi proses cutting itu nanti kain ditumpuk dulu, ada berapa ribu, bisanya kalau sekali potong itu bisa sampai dengan 3.000 piece. Nah, setelah proses ini cutting, baru ini bahan-bahannya kita kasih ke teman-teman di sewing. Nah, sebelah sini teman-teman sewing tinggal lempar, tapi semuanya dinamerin dulu ya, karena kita betul-betul mengutamakan kualitas. Jadi harus dinamerin. Kalau nggak dinamerin, walaupun warna hitamnya sama-sama hitam, itu bisa ada perbedaan dari lotnya. Jadi kita harus jaga di nomor ini lot yang sama harus dengan yang sama lagi. Di saat beda ada shadingnya buat kelihatan. Ini langsung kita dilempar ke bagian sewing. Japnas TV kita akan lihat proses selanjutnya dari mulai bahan baku, proses pemotongan, cutting, lanjut ke proses penjahitan atau sewing. Sebelah sini ya Pak Haji ya. Iya, mohon. Nah, ini proses cutting kita pakai sistemnya line. Ya, jadi pecah proses. Jadi di sini tidak ada satu orang yang membuat baju atau produk itu langsung jadi. Jadi kalau bagian tangan-tangan, saku-saku, bergo-bergo, gitu kan, nanti kaki semuanya dipecah proses. Jadi dari segi kualitas mau bikin 10.000 piece, 10.000 kualitas sama. Tapi kalau borongan satuan, 10 orang pegawai, 10 kualitas berbeda sesuai dengan skillnya masing-masing. Nah, kalau di sini insya Allah kualitasnya semuanya akan merata karena dengan memakai sistem pecah proses atau line tadi. Jadi mengerjakannya masing-masing beda-beda pengerjaannya. Baik teman-teman Japnaser, saya kira kita lanjutkan bagian akhir, yaitu bagian quality control atau QC.
Silakan mungkin Pak Haji bisa jelasin sebagai kenapa menjadi sangat penting di bagian QC dan tahapannya apa. Baik, baik tuh. Jadi Japmaster QC di pertengahan ini belum ke final, nanti ada di packing ya, di packing. Ya, di sini kita bisa lihat kan setiap model pasti ada bekas potongan-potongan benang. Nah ini semuanya nanti dibersihin, potongan benang dibersihin. Kalau ada yang kotor-kotor bekas tempelan plastik dan segala macam kita bersihin, sehingga nanti pas nyampe ke customer itu semua udah dalam keadaan clean dan clear. Sudah tidak ada lagi permasalahan yang muncul di baju. Makanya di situ kita mengutamakan bagaimana kualitas agar baik pelanggan maupun kita sendiri sebagai produsen merasa betul-betul ini sudah optimal, sudah baik ya. Dari sini mulai lingkungan. Nah ini walaupun modelnya massal, tapi perlakuannya seperti butik. Jadi kita perlakuannya satu persatu, per pakaian atau per produk kita gambar, kita bikin patrun. Ini misalkan contoh buat pembuatan kerudung anti copet. Nah, di mana di dalam kerudung tuh ada sakunya. Nah, jadi kalau seandainya bapak ibu atau ibu-ibu memakai kerudung yang selama ini bingung, bajunya misalnya nggak ada sakunya, kita ciptakan ada kerudung yang ada sakunya. Itu ya. Nanti dari sini semuanya kalau sudah selesai, baru kita lakukan steam, setrika atau untuk rapiin. Dari steamnya pakai steam uap, baru nanti kita ke proses akhir itu packaging atau packing. Mari Japmaster, sebelah sini enggak. Baik Japmaster, setelah tadi proses cutting selesai, sewing selesai, QC selesai, di mana QC tadi ada GT, pembersihan, perapihan, segala macam. Baru kita lakukan proses steam atau proses setrika ya. Ini semua kita setrika pakai uap, jadi semua kita satu persatu. Jadi nanti kalau seandainya customer beli sudah rapot lagi, bisa langsung dipakai itu. Nah dari hasil steam ini setelah semuanya rapi, baru kita packing. Nah, kita lakukan packing di sini. Jadi semua dilipat satu persatu sesuai warnanya. Kita lakukan packing, baru siap kirim. Inilah nanti jadinya produknya setelah di packing. Jadi sampai ke customer nanti sudah berbentuk tas yang rapi. Jadi begitu Japmaster. Ini nanti proses plastiknya, ini nanti barang yang akan kita packingnya, dan jadinya akan seperti ini. Kalau mau produksi, kalau mau membuat baju apapun bentuknya selama bahannya dari kain, insya Allah kami CP Mawahidra dengan brand Cantiku siap bekerja sama. Berapapun jumlahnya, berapapun banyaknya, kami siap mewujudkan apa yang menjadi impian para Japmaster, khususnya yang punya ide, punya konsep, punya desain, tidak bisa mengaplikasikannya, tinggal kirim kepada kami akan buatkan menjadi pakaian yang jadi. Terima kasih Japmaster. Halo pemirsa, kembali lagi di Japnas Konkret. Tadi kita sama-sama telah menyaksikan bagaimana proses produksi dari salah satu perusahaan Pak Haji Maman. Mungkin alangkah baiknya kita akan menggali lebih dalam lagi beliau bagaimana memulai usaha yang beliau rintis dari awal. Oke, mungkin Pak Haji Maman, yang saya tahu Pak Haji Maman itu dulu pernah bekerja sebagai salah satu profesional ya di lembaga keuangan lah ya. Itu gimana ceritanya sampai hari ini saya lihat sudah jadi pengusaha itu, gimana ceritanya? Pemirsa, kalau bicara ke belakang ya memang kan katanya ada peribahasa hidup itu harus berubah, yaitu dulu udah puluhan tahun saya berstatus sebagai pegawai, berstatus sebagai profesional, sebagai banker. Alhamdulillah tahun 2012, tepatnya awal 2013, saya coba bahasa tren saat ini mah hijrah lah, dari tadinya seorang bankers menjadi wira swasta, untuk bahasa trennya entrepreneur lah. Kami mengawali dengan membuka konveksi
yang berawal dari hanya 5 orang pegawai, kemudian kita bangun bersama rekan-rekan. Ya, alhamdulillah sekarang kita punya pegawai lumayan banyak lah, lebih dari 100, kurang dari 1000. Itu diantara angka-angka itu fluktuasi terus ya. Melihat kondisi sekarang memang semuanya terasa ya, semuanya ada imbasnya, ada efeknya. Tapi alhamdulillah karena kami punya banyak mitra, diuntungkan. Itulah hebatnya Japnas atau Jaringan Pengusaha Nasional. Kita bisa berjejaring di sana, sehingga kita bisa melakukan sinergi yang konkret dengan rekan-rekan kita. Jadi ada beberapa brand dari tempat-tempat yang lain yang alhamdulillah produksi di kami. Selain kita memproduksi brand sendiri, yaitu misalnya yang populernya kita ada Cantiku, ada Hejra, ada Berkah, ada Pabrik Hijab. Kita juga kerjasama dengan brand-brand yang lain, baik itu level artis maupun level selebgram. Itu banyak yang produksinya alhamdulillah di kita tuh. Jadi ada beberapa brand menerima maklunan ya barangkali ya. Betul. Untuk brand-brand ternama ya. Betul. Kalau yang merek sendiri yang diusung ada, maksudnya Ya. yang menjadi milik brand sendiri gitu. Ada levelnya. Jadi segmenting dan targeting juga kita ada beberapa level, ada low, middle, dan high end. Kalau untuk level middle up atau high end kita kasih merek kita Cantiku. Kita untuk betul-betul main di middle-nya ada merek Pabrik Hijab atau kayak hijab. Kita juga ada levelnya buat di Tanah Abang, Pasar Baru gitu ya, Tamrin City, itu ada mereknya Hejra. Jadi itu level-level untuk middle to low. Nah kalau untuk online juga kita punya brand-brand sendiri, ada hijab, ada Refrona gitu ya. Itu brand-brand yang memang kita pasarkan secara online. Itu harganya main di middle dengan kualitas, insya Allah kualitas butik lah. Jadi kualitasnya kita utamakan tuh. Pak Haji Maman tentu kan sekarang dari mulai seorang profesional kemudian berhijrah, bertobat ingin jadi pengusaha dan sekarang alhamdulillah udah jadi pengusaha. Kira-kira ambisi ke depan apalagi yang sedang dibangun, direncanakan, dikembangkan dalam rangka proses pengembangan bisnis? Baik, tentu dengan pertimbangan yang harus matang ya, bukan cuma cukup matang. Dengan kondisi seperti ini, kami akan bekerja sama dengan teman-teman UKM lainnya yang tentunya dukungannya harus sangat kuat dari Ketumikbun, yaitu dari Japnas, di mana nanti kami akan bergabung antara seluruh produsen yang ada di Jawa Barat pada umumnya gitu ya, atau khususnya teman-teman konveksi yang terikat di Ikatan Pengusaha Konveksi Bersama. Kita akan berkumpul, yang mana selama ini mereka atau kita semua bisa memproduksi tapi tidak bisa berjualan. Jadi kita hanya produsen, giliran menjual nggak bisa. Nah sementara di sisi lain teman-teman kita yang milenial lah, mereka yang bisa jualan secara online nggak punya barang gitu. Nah kita akan berada di tengah, bagaimana mensinergikan atau bisnis matching antara tadi produsen dengan teman-teman milenial yang bisa jualan. Yang selama ini teman-teman produsen yang jualannya harus ke Tanah Abang, ke Tamrin City secara offline, tapi saat ini kondisi pandemi tidak bisa berjalan. Nah nanti dijualnya secara online. Kita berada di tengah. Insya Allah bukan cuma kita yang bisa berkembang, tapi teman-teman rekan-rekan UKM, IKM yang ada di lapangan yang selama ini produksi terus, tapi gila nih jualnya nggak bisa keluar barangnya. Nah, kita sama-sama berjuang di situ. Ya semoga dukungan dari Japnas juga bisa konkret nih gitu ya. Untuk tempat kita udah siapkan. Rencana di Buah Batu. Di Buah Batu ada lahan ya lumayan, nah di situ lebih kurang 500 meter. Kita akan buat tempat showcase-nya di sana. Jadi setelah kita kumpulkan teman-teman UKM-nya, kita kumpulkan teman-teman yang biasa trading online. Insya Allah itu dalam waktu dekat akan segera kita konkretkan. Jadi mungkin pemirsa Japnas Japnas konkret ya. Pak Haji Maman punya program bagaimana sekarang seperti kita ketahui dari Jawa Barat itu hampir 700 mobil biasanya malam Senin datang ke Tanah Abang atau ke Cipulir atau ke Tegal Gubuk ya di Cirebon.
Nah, dengan kondisi sekarang semakin menurun karena tadi yang namanya produsen sekarang bisa langsung ke konsumen, konsumen bisa langsung ke produsen. Akibat adanya digitalisasi pemasaran ya dengan online ini, mereka terus terang jadi kesulitan. Nah, sekarang Pak Wawan bagaimana mendorong supaya para produsen khususnya konveksi untuk baju-baju muslim atau baju-baju yang lain supaya mereka tetap berdaya walaupun mungkin tidak memakai cara-cara yang lama. Kalau dulu ke Tanah Abang, di pasar-pasar ini mereka kan udah ketinggalan sekarang. Bagaimana mempertemukan antara produsen dengan konsumen dengan tentu melalui riset teknologi digital, kemudian menyiapkan para advertisernya yang mengiklannya berbasis online dan disiapkan juga showcase-nya di Jalan Bakwan. Saya kira ini menarik untuk solusi membantu sesama kawan-kawan yang bergerak di tekstil dan produk tekstil, khususnya di bidang garmen yang menengah bawah mungkin ya Pak Wawan. Baik, mungkin Pak Wawan tentu kita sebagai pelaku usaha ada resep lah, ada resep, ada tip and trick bagaimana supaya kita bisa bertahan, supaya terutama dalam kondisi pandemi. Kira-kira apa yang menjadi landasan dalam kondisi pandemi dengan pembatasan pergerakan orang tapi Pak Wawan tetap optimis, kira-kira bisa disampaikan tip and trick. Baik, terima kasih Tum. Dia Nasar. Bicara tip and trick, tentu katanya ada peribahasa yang mengatakan di dunia ini sesuatu yang tidak pernah berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Sehingga kalau kita tidak pernah mau berubah, maka kita bukan menjadi tergolong kepada orang yang mengikuti kebiasaan pada umumnya ya. Nah, kaitan dengan tip and trick, kalau tip yang bisa kita lakukan selama ini, teman-teman produsen biasanya kan hajar bleh. Kita produksi dulu sebanyak-banyaknya, urusan belakangan mau numpuk mau enggak jualan nanti belakangan gitu ya. Nah, sekarang kita harus ubah konsep. Bagaimana kita bisa menjual barang yang memang sudah betul-betul dipesan orang atau dibeli orang. Jadi sistemnya kita seperti PO dulu. Jadi kita buatkan dulu sampel, kemudian dari sampel itu kita coba pasarkan, kita coba iklankan. Kalau seandainya itu memang winning product, baru kita pasang ad atau iklan. Nah, di situ bisa ketahuan nih, sebetulnya kebutuhan kita berapa banyak, 1.000 kah, 2.000 kah, 10.000 kah gitu. Kalau seandainya sudah jelas demand-nya, maka baru kita produksi, digas. Kalau kebiasaan kita pada zaman dahulu, ya atau mungkin masih ada juga teman-teman yang lain, produksi aja nih dulu gitu ya. Nah itu berat sekarang, dimana hasil produksi tadi dijual ke Tanah Abang nggak jalan, ke Tegal Bubuk juga nggak jalan, ke Tamrin City nggak jalan, Pasar Baru jalan, akhirnya semua barang numpuk, jadi stok di gudang. Ya, dead stock kayak gitu repot, ya kan? Sementara modal harus berjalan, kebutuhan cash flow juga terus-menerus harus bergulir, tapi barang tidak bisa keluar. Nah ini akan berbanding terbalik dengan teman-teman yang dijual secara online tadi. Kalau secara online bisa berbanding terbalik nih, uang dari customer sudah masuk, barang belum jadi gitu, baru diproduksi gitu. Tapi itu pun harus hati-hati ya teman-teman. Kalau seandainya kita mau seperti itu, hati-hati dengan perhitungan kemampuan produksi kita. Jangan sampai nanti misalnya kemampuan produksi kita sehari 100 piece, kita berani ngiklankan sampai 1.000 piece per hari. Itu pasti yang 900 piece-nya itu akan komplain ke kita. Nah harus betul-betul matang nih perhitungannya, mau main di angka berapa kita harian. Ya sebetulnya itu good problem ya. Kenapa bilang good problem? Kalau seandainya memang pihak produsen yang kekurangan, kita bisa libatkan lagi UKM-UKM yang lainnya. Kita minta tenaga bantuan yang lainnya dengan catatan tetap kualitas harus dijaga. Banyak sekali teman-teman yang saat ini mereka memproduksi barang asal jadi. Asal jadi aja, asal ngebentuk saja gitu kan, baik dari bahan ataupun dari jahitan kurang rapi. Itu berbahaya gitu kan. Berbahayanya apa? Jangankan berharap ya membuat engagement atau loyalitas customer. Boro-boro mau loyal, yang ada mereka caci maki gitu kan. Wah, mereka sangat kecewa misalkan dengan uang yang dia keluarkan tapi barangnya tidak sesuai dengan harapannya. Jadi kualitas harus tetap menjadi concern kita tuh, menjadi fokus kita, sehingga orang setelah membeli barang kita itu bukannya kapok tapi ketagihan, bahkan menunggu apa next produk nih yang diterbitkan oleh Cantiku misalnya gitu. Itu mungkin tuh trik yang bisa kami jalankan sama tiga.
Oke, pemirsa Japnas Konkret, kita tak terasa 1 jam telah berlalu. Kita kebersamaan kita dengan Pak Haji Mamat. Saya kira banyak hal yang kita dapatkan, kita gali, dan mudah-mudahan ini senantiasa memberikan inspirasi, memberikan koneksi, kalau mungkin bisa menjadi transaksi berkolaborasi dengan Pak Haji Mamat. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita berjumpa lagi di acara Japnas Konkret 1 minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.